Saya akan melanjutkan khotbah saya mengenai apa kata Alkitab tentang orang baik. Bapak Ibu, penting bagi kita untuk hidup baik. Amin. Penting bagi kita untuk menjadi orang baik, bukan untuk kita dapat masuk dalam kerajaan surga, bukan. Keselamatan itu adalah anugerah oleh iman saja. Kita menjadi orang baik sebagai buah dari keselamatan kita. Orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang telah lahir baru, dia akan membuktikan keselamatannya, kelahiran barunya dengan menjalani hidup yang baik, dengan menjadi orang-orang yang baik. Mari melalui firman ini kita akan dapat mengintrospeksi diri kita sendiri, apakah kita adalah orang yang baik seperti yang Alkitab katakan, dan apakah kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali karena kita hidup di dalam kebaikan itu. Mari kita membaca lagi di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 23 dan 24. Ayat yang saya baca minggu lalu juga, mari kita lihat bersama-sama lagi. Kisah Rasul 11 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita telah belajar bersama bahwa yang dimaksud Alkitab dengan orang baik adalah orang yang mengasihi Tuhan dan yang mengasihi sesamanya. Itu yang dikatakan Alkitab tentang orang baik. Orang baik adalah orang yang memenuhi seluruh hukum Allah yang terangkum dalam dua hukum yang terutama. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hartamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau orang mentaati hukum Allah ini, kalau orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan seluruh hidupnya, kalau orang-orang sungguh mengasihi sesamanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri, maka orang itu dapat dikatakan sebagai orang baik. Bapak Ibu orang baik? Haleluya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama karena ini perintah Allah. Dan ini bukti bahwa kita telah diselamatkan, bukti bahwa kita telah lahir baru. Hanya dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kita dapat disebut sebagai orang baik. Nah, kita juga belajar minggu yang lalu bahwa orang baik itu mengasihi Tuhan sebagai respon dari kasih Tuhan yang dinyatakan dalam dirinya melalui keselamatan, melalui kelahiran kembali. Saudara, orang itu tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Orang itu tidak bisa mengasihi Tuhan dengan usahanya sendiri. Ingat, Alkitab telah mengurung manusia di dalam dosa. Manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang baik, tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berakal budi. Jadi orang tanpa kasih karunia Tuhan, orang tanpa pertolongan Tuhan, dia tidak akan pernah dapat mengasihi Tuhan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang telah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan sehingga dia telah diselamatkan dan dilahirkan kembali dalam hidup yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi yang dapat digolongkan sebagai orang baik, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang percaya Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Saudara, mungkin di dunia ini ada banyak orang yang suka beramal ya, suka membantu orang lain. Tetapi kalau dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, di pemandangan Allah, dia bukan orang baik. Sebaliknya juga kalau ada orang yang mengaku percaya Yesus, ya, mengaku lahir baru tetapi tidak mengasihi sesamanya, dia juga bukan orang baik. Bahkan dikatakan di dalam surat 1 Yohanes bahwa sesungguhnya orang itu menipu diri sendiri dan masih hidup di dalam kegelapan. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu adalah orang yang pertama-tama menerima kasih Tuhan. Mengasihi Tuhan sebagai respon dari kasih Allah dalam hidupnya. Jadi hanya orang-orang percaya Yesus yang dapat mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa sulit mengasihi Tuhan, sulit untuk mentaati firman-Nya, sukar untuk melayani Dia, jangan-jangan kita belum lahir baru. Nah, orang yang sudah menerima kasih Tuhan, orang yang sudah lahir baru, maka orang itu akan mengasihi Tuhan dengan cara apa? Dengan cara melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Maka orang itu akan taat kepada Tuhan secara total. Dan ini yang ditunjukkan oleh Barnabas. Barnabas sebagai seorang yang telah lahir baru, sebagai orang yang percaya Yesus, yang telah menerima kasih Allah itu di dalam Yesus, dia mengasihi Allah dengan cara apa? Dengan cara melayani Tuhan. Kita belajar minggu yang lalu bagaimana mereka melayani Tuhan dan bagaimana Barnabas taat kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Ya, ketika dia diutus untuk pergi ke suatu tugas pelayanan penginjilan, dia tidak menolak, saudara. Ketika dia diutus ke Antiokhia, dia tidak menolak. Dia taat kepada Tuhan. Barnabas adalah orang baik. Karena dia mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan karena dia sudah diselamatkan, telah dilahirkan kembali. Dan dia mengasihi Tuhan dengan cara melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan taat secara total kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh telah diselamatkan, kita bisa mengasihi Tuhan. Amin. Dan kita bisa mengasihi Tuhan dengan cara apa? Dengan cara melayani Dia dengan sepenuh hati dan mentaati Dia secara total. Nah, kita juga belajar kemarin bahwa orang baik itu mengasihi sesamanya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Ini bukan sekedar emosi, perasaan hangat kepada orang lain, tetapi ini adalah pengorbanan, komitmen untuk melihat orang lain diselamatkan, melihat orang lain diperdamaikan dengan Allah, melihat orang lain percaya kepada Yesus dan mengalami kelahiran baru. Kita telah melihat kemarin, saya mau mengingatkan kembali, orang itu mengasihi sesamanya dengan cara apa? Dengan cara mau menerima orang percaya yang lain dengan baik, sekalipun orang percaya yang lain itu masih dalam proses pertumbuhan atau masih punya banyak kelemahan. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang sempurna. Bapak Ibu bisa melihat kiri kanan Bapak Ibu kalau mau ngelihat. Yaitu bukan orang percaya yang sudah sempurna, ada kekurangannya, tetapi kita saling menerima satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Amin. Ini mengasihi sesama. Saya menerima orang percaya lain dengan terbuka, sebagaimana dia adanya sesuai dengan pertumbuhan imannya. Orang mengasihi sesamanya dengan cara apa? Ingin melihat orang lain melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia rohani yang ada padanya. Orang yang mengasihi sesamanya itu dia mau menjadi berkat dengan waktunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan harta bendanya untuk memenuhi kebutuhan sesamanya. Dan orang mengasihi sesamanya, orang yang baik ini saudara, orang mengasihi sesama dengan cara apa? Dengan cara menjangkau jiwa-jiwa yang masih belum diselamatkan. Bapak Ibu orang baik, amin. Mari saudara, mari kita hidup baik, menjadi orang baik. Karena kita telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Kita telah diselamatkan dan dianugerahi Roh Kudus dalam diri kita. Yang memungkinkan kita untuk hidup baik, untuk menjadi orang baik.
Dan mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan seluruh kehidupan kita, melayani Dia dan mentaati seluruh kehendak-Nya. Dan mari kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, malam ini saudara, saya mau melanjutkan ke bagian yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua saudara, saya mau berbicara tentang bagaimana cara kita bisa menjadi orang baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita membaca tadi bahwa Barnabas itu disebut sebagai orang baik karena Barnabas itu penuh dengan Roh Kudus dan iman. Coba saya membaca lagi saudara di dalam ayat yang ke-24 itu. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Ternyata ini adalah kunci atau rahasia mengapa Barnabas disebut baik oleh firman Tuhan. Barnabas menjadi baik karena dia penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman. Kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman inilah yang menjadikan Barnabas orang baik, yang menjadikan Barnabas mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap harta bendanya, dan mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri. Hanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, hanya orang-orang yang penuh dengan iman yang akan sungguh-sungguh dapat mengasihi Tuhan dan sesamanya. Dan hanya orang-orang yang seperti itu yang dapat disebut sebagai orang baik, saudara. Kalau kita nggak penuh dengan Roh Kudus dan tidak penuh dengan iman, kita tidak akan pernah dapat mengasihi Tuhan dengan benar. Dan kita tidak akan pernah dapat mengasihi sesama kita dengan benar. Saudara, Barnabas disebut penuh dengan Roh Kudus itu artinya bahwa Barnabas itu hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Barnabas itu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Barnabas itu hidupnya dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi dalam setiap pemikirannya, perkataannya, tindakannya itu dipimpin oleh Roh Kudus. Konkretnya seperti apa, saudara? Orang yang penuh Roh Kudus itu adalah orang-orang yang menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang menjalani hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dia berpikir secara alkitabiah, ya, dia bertindak sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Dia memutuskan sesuatu berdasarkan kebenaran firman. Ini orang yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kita tidak mungkin bisa menerima orang lain secara baik, orang percaya lain yang masih juga ada kelemahannya dan tidak bisa mendukung mereka untuk setia kepada Tuhan kalau kita tidak menerapkan firman Allah untuk mengasihi sesama kita seperti Kristus sudah mengasihi kita. Nggak mungkin bisa. Jadi ini penuh dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang menjalani hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Apakah hari-hari hidup kita jalani sesuai dengan kehendak Allah, Bapak Ibu yang mengetahuinya sendiri. Dan inilah yang disebut dengan orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang dibimbing oleh Roh Kudus. Dan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang menunjukkan buah roh di dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 kita membaca di sana bahwa buah roh itu adalah pertama-tama kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia dipimpin oleh Roh Kudus, dia hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menunjukkan buah roh. Nah, kalau orang yang seperti ini pasti hidupnya akan baik, saudara ya. Dia pasti akan dapat mengasihi Tuhan dan sesamanya. Dan Roh Kudus ini juga yang akan memampukan dia untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesamanya. Jadi jangan bermimpi kita akan menjadi orang baik,
Jangan bermimpi kita akan dapat mengasihi Tuhan dengan benar, mengasihi sesama dengan benar kalau kita nggak mau menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kalau dalam hidup ini kita tidak menunjukkan buah-buah roh, mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Apakah kita hidup penuh dengan roh? Nah, kemudian apa maksudnya penuh iman, saudara? Penuh iman itu menunjuk kepada keyakinan dan kepercayaan Barnabas yang sungguh-sungguh, keyakinan dan kepercayaan Barnabas yang kuat kepada Tuhan, saudara. Ini iman yang sangat kokoh, ini iman yang sangat teguh. Orang yang penuh iman itu keyakinannya kuat, kepercayaannya teguh, kokoh kepada Tuhan. Tidak mudah digoyahkan. Jadi iman ini bukan sekedar kepercayaan yang ada di pikiran secara intelektual dan hanya sampai di situ saja, hanya persetujuan intelektual bahwa saya percaya Tuhan itu ada, Tuhan telah menebus saya, tidak. Tetapi iman ini merupakan kepercayaan yang secara aktif mempengaruhi kehidupan seseorang sehingga dia berpikir, sehingga dia merasa, sehingga dia berkehendak dan bertindak sesuai dengan apa yang dipercayainya. Apakah iman kita kuat kepada Tuhan? Kepada firman? Apakah Yesus, komitmen kita kepadanya telah merubah cara kita berpikir, merubah cara kita merasa, cara kita berkehendak, cara kita bertindak, saudara. Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kalau iman kita tidak kuat. Kalau kita tidak membiarkan iman itu secara aktif mempengaruhi pikiran dan tindakan kita. Tidak mempengaruhi bagaimana cara kita berelasi dengan orang lain, cara kita bekerja, dan semua aspek yang lain dalam kehidupan kita. Dalam konteks gereja mula-mula, bahkan iman itu sendiri ditantang dengan yang namanya penderitaan, ditantang dengan yang namanya aniaya. Apakah di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah penderitaan, kita akan tetap percaya dan hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kunci atau rahasia seorang dapat memiliki kehidupan yang baik, orang dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya dengan benar adalah kalau orang itu penuh Roh Kudus, kalau orang itu penuh iman. Penuh Roh Kudus, hidupnya dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus artinya bahwa dia menjalani seluruh kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah, menurut tuntunan firman. Dan dia menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Orang bisa melihat ada kasih, orang bisa melihat ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kemurahan, ada penguasaan diri. Dan Roh Kudus itu akan memampukan dia untuk melayani Tuhan, melayani sesamanya. Itu harus kelihatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan orang yang akan menjadi orang yang baik adalah orang yang penuh iman, memiliki kepercayaan yang sungguh, kepercayaan yang kuat, iman yang mempengaruhi cara dia berpikir, iman yang mempengaruhi cara dia merasa, cara dia bertindak, cara dia berelasi dengan Tuhan, cara dia berelasi dengan orang lain, cara hidupnya di rumah, di lingkungan sosialnya, di pekerjaannya, diubah oleh karena kepercayaannya kepada Yesus. Saudara, sedih kalau kita melihat ada banyak orang yang mengaku Kristen tetapi masih hidup dengan cara-cara duniawi. Tidak menunjukkan perubahan hidup seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Itu adalah cara bagaimana kita bisa menjadi orang baik. Kita harus penuh dengan roh, kita harus penuh dengan iman. Mari saudara, saya akan sedikit menjelaskan lebih detail ya tentang dua hal ini ya, tentang penuh dengan roh dan penuh dengan iman.
Pertama dulu saya mau sampaikan tentang apa itu penuh dengan roh. Bapak Ibu, ini penting untuk kita pahami ya. Jadi penuh dengan roh seperti yang kita baca di Kisah Rasul pasal 11 ayat 24 itu memiliki makna teologis yang sangat dalam, saudara. Kalau kita memahami hidup penuh dengan roh itu ada banyak kebenaran yang perlu kita pahami. Yang pertama-tama, saudara, orang itu penuh dengan Roh Kudus itu harus diawali dengan kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya. Seseorang tidak akan penuh dengan roh kalau dia tidak menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Kalau seseorang tidak memiliki kehadiran roh dalam hidupnya, dia tidak mungkin hidup penuh dengan roh. Nah, kapan Roh Kudus kita terima, saudara? Roh Kudus itu kita terima saat kita percaya kepada Yesus. Amin. Saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, saat kita sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus itu. Coba di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13, supaya kita diteguhkan lagi dengan kebenaran ini. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Ya, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Jadi tatkala kita ini mendengar Injil keselamatan kita, tatkala kita mendengar firman kebenaran itu, tatkala Tuhan mengaruniakan iman, kepercayaan dalam hati kita, saat itu juga kita dimeterai dengan Roh Kudus. Kita menerima pemberian Roh Kudus dari Allah. Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bapak Ibu percaya ada Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu? Amin. Saat kita percaya, saudara sadari bahwa ada Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita saat kita percaya sebagai jaminan bagian kita. Ayat yang ke-14. Sebagai jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu? Semua janji-janji Allah. Tentang apa? Tentang penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk apa? Untuk memuji kemuliaannya. Jadi orang-orang yang penuh dengan roh itu dimulai dengan iman kepada Yesus dan pemeteraian oleh Roh Kudus. Harus dimulai dengan kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya. Jadi kalau orang tidak sungguh-sungguh percaya, tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh lahir baru, tidak mungkin dia akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, saya mau memberitahu lagi bahwa Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada kita itu bukan sekedar kuasa, tetapi itu adalah pribadi ketiga dari kealahan kita yang Tritunggal. Bapak Ibu, Allah kita itu Esa, amin. Tetapi terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, ya, satu substansi tetapi 3 pribadi. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, tetapi Dia Allah, pribadi yang ketiga. Dia sederajat dengan Bapa, sederajat dengan Anak. Dia bersama-sama dengan Bapa dan dengan Anak menciptakan seluruh dunia ini, menciptakan alam semesta. Bersama-sama dengan Bapa dan dengan Anak dia memelihara ciptaan. Dan bersama dengan Bapa dan Anak mengerjakan karya keselamatan untuk umat manusia. Jadi dia bukan sekedar kuasa yang tidak berperasaan, yang tidak punya pikiran, yang tidak punya kehendak. Tidak, dia adalah Allah, saudara. Dia adalah Allah, pribadi yang ketiga dari Allah kita yang Tritunggal itu. Dan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita itu adalah satu kebenaran yang diajarkan oleh perjanjian baru.
bahwa saat keselamatan kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan ini sebagai penggenapan janji bahwa Roh Kudus akan dikaruniakan kepada kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Ya, aku minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin, Bapak Ibu. Lihat, Tuhan memberikan roh penolong kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang menyertai kita selama-lamanya. Dunia tidak mengenal dia, tidak melihat dia, tetapi kita mengenal dia sebab dia menyertai kita, diam di dalam kita. Makanya kita orang Kristen itu tidak pernah merasa sendiri, amin. Sekalipun mungkin kita sendiri ya, tidak ada teman lain yang menyertai kita, benar-benar kita seorang diri, tapi kita tahu ada Allah yang menyertai kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Coba kita baca ayat yang ke-26 dari Yohanes 14 itu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita melihat bahwa penghibur itu diutus untuk mendiami kita, untuk menyertai kita. Supaya apa? Supaya dia mengajarkan kepada kita segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua yang telah diajarkan Tuhan kepada kita melalui firman Allah. Bapak Ibu, ini anugerah yang besar bagi kita semua. Amin. Kita dapat hidup dikuasai oleh Roh, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah karena memang Roh Allah itu ada di dalam kita. Saya tidak mau ada seorang pun yang ragu bahwa tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Sampai-sampai perlu ada orang lain yang menghembuskan Roh itu kepada saudara-saudara. Sampai-sampai orang bilang, mau terima Roh? Mau. Gitu. Ada yang seperti itu? Siapa yang belum punya Roh Kudus? Saya. Siapa yang belum bahasa roh? Saya. Maju. Kalau niupnya jauh tidak apa-apa. Kalau dekat lupa gosok gigi bahaya. Saudara. Kita semua telah menerima karunia itu. Amin. Dan Roh Kudus yang diam dalam diri kita itu, saudara, itu memiliki peran yang sangat luar biasa. Tadi kita sudah membaca ayat 26, dia mengajar kita, mengingatkan kita orang-orang percaya kepada firman Tuhan, kepada ajaran Yesus Kristus. Bahkan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13, dia menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah, dia menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, dia memampukan kita untuk melayani Tuhan dan menjadi saksinya. Maka hanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus yang akan bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya dengan benar. Hanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus yang akan dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik. Roh itu yang menolong kita menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan kita. Bahkan lebih jauh kalau kita membaca di Kisah Rasul pasal 4, saya sudah khotbahkan beberapa waktu yang lalu bahwa Roh Kudus itu akan menolong kita untuk melayani Tuhan, bahkan memberi keberanian untuk bersaksi. Saudara, ketika para murid penuh dengan Roh Kudus, mereka dengan berani memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Pada pasal yang keempat ayat 31, setelah mereka berdoa penuh dengan Roh, mereka berani memberitakan firman Allah dengan tantangan, ancaman, penganiayaan, dan lain sebagainya itu.
Dan Roh itu yang menolong mereka dan menyertai mereka dengan tanda-tanda heran, dengan tanda-tanda mujizat. Makanya hanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang menerima Roh saat percaya, yang akan dapat mengasihi Tuhan dan sesamanya dengan benar. Kemudian Roh Kudus itu juga merubah karakter kita yang buruk, saudara. Saya tidak perlu lagi membacakan itu. Kita tahu buah roh, ada sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kebaikan, kemurahan. Kalau orang penuh roh, ada kasih, sukacita, ya, kebaikan, kemurahan, kesabaran, penguasaan diri. Pasti karakternya berubah menjadi baik. Berubah menjadi seperti Yesus. Amin. Wah, dulu saya orangnya ini kasar, tapi sekarang lemah lembut kan begitu. Dulu saya orangnya ini enggak sabaran, sekarang saya sabar. Dulu saya tidak bisa menguasai diri, saya sekarang bisa menguasai diri, bisa mengendalikan diri. Ada perubahan karakter. Dan hal seperti inilah, saudara, yang memungkinkan kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sehingga kita dapat disebut sebagai orang-orang yang baik. Bapak Ibu, penuh Roh Kudus ini juga adalah hal yang harus terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, terus menerus. Supaya kita tidak lupa berbuat baik. Artinya hidup sesuai dengan kehendak Allah itu harus terus menerus, berkelanjutan. Coba kita lihat Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Menarik sekali karena ada perintah ini, saudara. Efesus 5 ayat 18. Ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Artinya apa? Sebagai orang-orang yang telah menerima Roh Kudus oleh karena imannya kepada Yesus, Roh Kudus itu berusaha untuk memimpin kita, menuntun kita, mengarahkan hidup kita, dan bagian kita dalam memberi diri kita dipimpin. Artinya apa? Kita mau taat, kita mau dengar-dengaran, kita mau dikuasai, dan itu perlu terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara, ada kalanya kita memberontak, ada kalanya kita tidak taat, ya. Mungkin contoh sederhana, tatkala penuh Roh Kudus ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kan begitu. Tapi ada kalanya kita nggak mau taat, tampar pipi kiri, gelut, saudara, kan begitu. Ya, ada kalanya tatkala kita disakiti, kita mendoakan, bahkan raktir makan. Ada kalanya kita memberontak, pas disakiti, lempar dia dengan makanan, kan begitu. Makanya taat itu harus berkelanjutan setiap hari. Ada kalanya saya ini berani, kan begitu, tapi ada kalanya takut juga. Makanya taat itu perlu berkelanjutan, perlu terus menerus. Dan hanya dengan demikian, saudara, kita akan bisa benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap harta benda kita, dan dapat mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Tanpa penuh Roh Kudus, kita tidak akan pernah menjadi orang baik dalam arti yang sebenarnya. Kenapa saya katakan dalam arti yang sebenarnya? Minggu lalu saya katakan karena kata baik itu diartikan berbeda-beda, saudara, ya. Orang memahami baik bukan dalam standarnya Tuhan, tetapi dalam standarnya manusia. Banyak orang yang dikatakan baik, tetapi apakah dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan benar, itu hal yang lain. Ada orang yang dikatakan baik, tetapi apakah dia penuh Roh Kudus dan penuh iman, itu lain cerita. Standarnya berbeda. Hanya sekali lagi, mari kita penuh dengan Roh Kudus. Amin. Yang berikutnya, saya mau jelaskan sedikit tentang penuh dengan iman. Apa sih maknanya penuh dengan iman? Kita harus penuh dengan iman, saudara. Dari Kisah Rasul pasal 11 ayat 24 ini, saudara, ya.
penuh dengan iman ini memiliki makna yang sangat dalam ya. Tidak hanya secara pribadi, ini juga menyangkut di dalam persekutuan orang-orang percaya. Untuk bisa memahami apa artinya penuh dengan iman, kita perlu memahami konsep tentang iman seperti yang diajarkan di Alkitab. Nah, kalau kita membaca Perjanjian Baru Bapak Ibu, iman itu secara sederhananya itu artinya kepercayaan kepada Allah, itu iman. Ya, kepercayaan kepada Allah. Jadi kita disebut sebagai orang beriman karena kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutus Allah untuk memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di kayu salib. Itu iman. Oh, saya orang beriman. Artinya saya percaya kepada Allah, saya percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, coba lihat Ibrani 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan kata dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, saya mengharapkan surga karena saya percaya kepada firman yang mengatakan bahwa surga itu ada. Amin. Itu iman. Iman ini adalah satu pengetahuan yang berdasar kepada wahyu. Itu iman. Di dunia ini ada 3 pengetahuan. Ada pengetahuan yang namanya rasionalis, yang disebut dengan filsafat. Itu pengetahuan rasionalis. Ada pengetahuan yang sifatnya empiris, itu ilmu pengetahuan alam. Dan yang ketiga adalah pengetahuan yang sifatnya adalah iman. Iman itu berdasarkan wahyu. Kalau filsafat itu pengetahuan berdasarkan pikiran, semata-mata berpikir. Tapi kalau ilmu pengetahuan empiris itu membutuhkan penelitian. Ya, ada objek penelitiannya, jadi ada bendanya, namanya empiris itu sesuatu yang dapat dialami. Ada ilmu alam kan begitu ya, ilmu tentang hewan, tentang tumbuhan, itu empiris. Tapi iman itu berdasarkan wahyu Allah. Jadi ketika Allah mewahyukan kita ada surga, maka iman tentang surga itu menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan berkenaan dengan surga itu. Dan bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu percaya ada surga? Buktinya apa? Sudah pernah melihat? Buktinya Alkitab mengatakan ada surga. Amin. Haleluya. Jadi saya tahu ada surga, sekalipun saya belum melihatnya karena saya percaya. Saya percaya pada apa yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Jadi iman ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, karena telah dikemukakan di Alkitab, itu menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Itu sebabnya saudara, iman itu melampaui hanya sekedar persetujuan intelektual, tetapi kepercayaan yang sangat mendalam atas apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Bapak Ibu, kalau kita percaya bahwa kita mati masuk surga, takut mati enggak? Susah jawabnya ya. Takut mati enggak? Seandainya ada orang datang bawa pedang, nyawa atau sangkal Yesus, takut mati enggak untuk Yesus? Angel ya. Ayo, ingkar atau mati? Kalau orang yang sungguh percaya mati masuk surga, monggo silakan, mari ini seneng aku rek. Amin. Saudara, kalau orang takut mati, dia nggak sungguh-sungguh percaya bahwa surga itu tempat yang indah, tempat yang mulia,
bersama-sama dengan Yesus, ya menerima mahkota kebenaran. Tapi kenapa kita seringkali takut kalau udah bicara kematian, tabu? Karena apa? Kita masih nggak sungguh-sungguh percaya begitu. Saudara yakin kalau beribadah itu berkatnya besar? Yakin? Itu yang harusnya mendorong kita untuk beribadah, kan begitu. Jadi ini melampaui hanya sekedar, oh ada surga. Tidak, tetapi ini adalah kepercayaan yang mendalam. Mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita berkehendak, tindakan kita. Paulus dengan gagah berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Silakan eksekusi aku. Wow. Lihat iman Sadrak, Mesak, Abednego. Kalaupun Tuanku Allahku sanggup menyelamatkan aku dari perapian itu, tetapi kalaupun dia tidak menyelamatkan aku tidak akan pernah memuja Dewa Tuanku. Iman yang menggerakkan hidup seseorang. Jadi bukan sekedar percaya di pikiran, tetapi ini mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ini iman. Dan tanpa iman yang seperti ini kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan dengan benar dan mengasihi sesama dengan benar. Nah, kemudian saudara, untuk kita penuh dengan iman itu artinya kita menunjukkan kepercayaan yang sungguh-sungguh, kepercayaan yang tak tergoyahkan kepada janji-janji Allah, kepada kesetiaan Allah, dan kepada kedaulatan Tuhan. Ini kalau kita hayati dengan sungguh-sungguh, ini akan merubah cara kita berpikir, merubah cara kita bertindak. Ya seperti kalau yang tadi saya katakan, contoh satu itu aja. Kalau kita percaya janji Allah bahwa tatkala kita mengalami kematian, dia menjemput kita, dia akan membawa kita ke tempat yang sudah disediakannya. Supaya di mana dia berada, di situ pun kita berada, maka kita akan tenang dengan senyum, dengan keberanian, tanpa ketakutan menyambut kematian itu. Karena kematian adalah pintu kita masuk ke dalam kemuliaan kekal. Tapi orang yang tidak percaya tidak akan melakukan itu. Saya pernah nonton film lama, saudara ya. Bintangnya Jackie Chan, mungkin Bapak Ibu tahu itu ya. Yang pernah nonton, yang suka nonton kayak saya ini. Jadi apa ya, kalau mendapatkan The Medallion ya, Medallion, pernah dengar judul itu? Oh, Bapak Ibu lebih kudus dari saya. Saya udah nonton The Medallion. Jadi kalau punya medali itu, saudara, maka orang itu harus mati dulu, baru dia akan dibangkitkan lagi, hidup dan tidak bisa mati. Ditusuk juga enggak mati, dikamplengi enggak mati, dibom enggak mati, saudara. Maka orang yang percaya itu, karena saking percayanya, dia minum racun kok. Gelek. Setelah mati, betul dia hidup lagi. Ya, tapi yang saya maksud bukan minum racun untuk masuk surga. Kalau saudara minum racun masuk surga, enggak mungkin. Minum racun saudara langsung ke neraka. Karena enggak ada firman-Nya itu. Tapi maksud saya adalah bahwa iman yang sungguh ini percaya kepada janji, kepada karakter kesetiaan Tuhan dan percaya kepada kedaulatannya itu seharusnya merubah cara kita hidup, membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, membuat kita berani menghadapi hidup ini. Dan iman ini tidak dapat dilepaskan dari yang namanya kebenaran. Coba kita lihat Roma 4 ayat 3 sampai 5. Iman tidak dapat dilepaskan dari kebenaran. Roma pasal 4 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sebab apa dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Jadi Abraham itu dibenarkan karena percaya, saudara. Iman itu merupakan bagian yang sangat penting. Bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Bahwa kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan karena iman, bukan karena berdasarkan perbuatan kita. Jadi iman yang sejati kepada Allah, iman yang tidak tergoyahkan kepada janji-janji Allah, pada kesetiaan Allah atau karakter Allah, pada kedaulatan Allah, itu yang membuat kita dipandang benar oleh Tuhan. Jadi kalau kita tidak memiliki iman yang seteguh itu, saudara, maka kita tidak akan mungkin dapat dikatakan penuh dengan iman sehingga kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan benar. Ini membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kemudian iman itu tidak dapat dipisahkan dari tindakan. Kalau kita membaca di dalam Yakobus 2 ayat 17, coba kita lihat Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, saudara. Iman yang sejati itu bukanlah iman yang pasif, tetapi iman yang sejati itu aktif dan dapat dilihat dari tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, dan itu semua mencerminkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti sore hari ini kalau kita datang beribadah dan kita dengan sukacita memuji Tuhan, kita dengan tekun, dengan hati yang terbuka mendengarkan firman, itu mencerminkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kita akan mencintai firman-Nya, kita akan membaca Alkitab, kita akan rajin berdoa, kita juga mau melayani Dia, itu mencerminkan kepercayaan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan mencerminkan ketaatan kita kepada kehendak Tuhan. Jadi sebenarnya orang itu bisa dilihat dari perbuatannya, perbuatan iman. Makanya di dalam surat Ibrani dikatakan bahwa kita tidak dihakimi oleh karena pengakuan kita, tetapi kita dihakimi melalui perbuatan kita. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, itu kata Roma. Ya. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu, kita butuh keseriusan untuk ini. Kalau kita mengaku percaya, ya tunjukkan iman kita dalam tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang mencerminkan kepercayaan kita kepada Tuhan, yang mencerminkan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya kalau saudara merasa disakiti, tetapi kemudian saudara dengan sabar menerima itu dan saudara mendoakan, saudara memberkati orang itu, saudara telah mencerminkan kepercayaan saudara kepada Tuhan. Amin. Ketika saudara di jam-jam ibadah, saudara hadir, saudara mau melayani, saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, belajar firman dengan sungguh-sungguh, saudara telah mencerminkan kepercayaan dan ketaatan saudara kepada Tuhan. Itu iman, saudara. Dan dampak dari iman yang seperti itu, maka kita menjadi saksi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudara. Kita disebut Kristen karena kita mengikuti pikiran, perasaan, kehendak dan perilaku Kristus. Dengan kita melakukan apa yang kita percaya, menyatakan iman dalam perbuatan kita, dan apa yang kita kerjakan mencerminkan kepercayaan dan ketaatan kita kepada Allah, maka sesungguhnya kita telah bersaksi
dan memuliakan Tuhan. Apakah kita penuh roh dan penuh iman? Haleluya. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk hidup penuh dengan roh, penuh dengan iman. Supaya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan benar. Saya minta waktu sedikit lagi bagian yang terakhir, saudara. Ternyata orang yang disebut penuh Roh Kudus dan penuh iman, Barnabas yang baik itu, ternyata dia juga ada kekurangannya, ternyata dia juga ada kelemahannya. Saudara, pada satu waktu Barnabas dia telah mengkompromikan iman dengan tindakan yang tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Coba kita lihat di Galatia 2 ayat 11 sampai 13. Satu ini aja bagian yang terakhir. Galatia 2 ayat 11 sampai 13. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya. Ini konflik antara Paulus dan Petrus. Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudaranya yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Lihat, munafik ya. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Wow. Bapak Ibu, ternyata orang baik, Barnabas, orang yang penuh dengan roh, orang yang penuh dengan iman, ternyata memiliki kelemahannya sendiri dan memiliki kegagalannya. Saya mau mengingatkan bahwa setiap kita harus berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Berusaha untuk hidup baik, menjadi orang baik, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, hidup penuh dengan roh, penuh dengan iman, tetapi tidak ada seorang pun yang mencapai kesempurnaan sampai dia bertemu muka dengan muka di kerajaan surga dengan juru selamat kita. Makanya saudara, jangan kita menjadi kecewa terhadap diri sendiri jika ada waktunya kita mungkin gagal, ada waktunya seperti Barnabas ini dia menjadi munafik. Tetapi yang penting pada akhirnya kita harus tahu bahwa kita harus bertobat dari kemunafikan, dari kesalahan, dari pelanggaran, dari dosa yang kita perbuat. Kita tidak boleh tetap tinggal dalam kelemahan kita, tinggal dalam dosa kita. Seperti dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ya, kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, dan bahwa Allah akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, sekalipun orang baik, sekalipun orang yang penuh roh dan penuh iman itu masih ada kelemahannya, namun saya mau memastikan bahwa tujuan Tuhan tetap terlaksana melalui Barnabas. Amin. Ada banyak orang dibawa kepada Yesus, ada banyak orang diselamatkan, dan Tuhan berkenan memakai orang-orang sekalipun dia belum sempurna, tetapi dia berusaha hidup dengan sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mau menjadi orang baik? Bukan untuk kita masuk surga, bukan. Kita sudah menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Kita adalah anak-anak Allah karena iman. Kita berbuat baik karena itu adalah bukti kalau kita sungguh-sungguh telah diselamatkan. Mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita mengasihi sesama dengan hidup penuh roh dan hidup
penuh dengan iman. Sama-sama kita berdiri.